Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok satu. Di sini saya pengen mendatangi salah satu penjual ayam bakar terenak di Sukma Jaya Depok ya. Tapi saya di sini nggak sendiri ya, saya bersama dengan teman-teman saya dari kelompok saya yang sangat luar biasa. Boleh langsung masuk ke frame aja. Oke, kita kenalan dulu ya. Saya Raka Rajendra Wijaksana. Ini ada kawan saya, Najma Nuwayar, ada Davina Samanta, dan Anita Aramita. Dan jangan lupa ada kameramen saya di sana, ada Muhammad Rizky Agus di sana ya, di balik kamera ya. Oke, sayang sekali belum bisa masuk frame ya. Oke deh teman-teman, langsung aja yuk kita akan datengin tempatnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah ada di Ayam Tatum dan sekarang saya udah bersama dengan owner dari Ayam Tatum ya, dengan Bapak siapa? Saya Aji. Oke, dengan Bapak Haji ya. Oke, jadi Pak, pertama saya pengen nanya nih Pak. Apa sih yang melatar belakangi Bapak buat bikin usaha Ayam Tatum ini Pak? Untuk saya ini backgroundnya F&B dan alhamdulillah saya udah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Jadi untuk basic berdagang, untuk memasak mungkin insya Allah bisa. Oke. Jadi istilahnya Bapak udah punya basic skill memasak berarti ya Pak untuk bikin usaha ini ya. Nah, berikutnya di Ayam Tatum ini tuh menu yang dijual tuh ada apa aja sih dan kira-kira yang best sellernya itu apa deh? Untuk signature di Ayam Tatum itu ayam bakar, karena memang kita punya signature ayam bakar, memang namanya ayam bakar Tatum. Ya, tapi untuk yang menu-menu lain kita ada ayam goreng telur, ada ayam geprek, ada ayam goreng, ada ayam barbecue, ada ayam black pepper gitu. Dan ada untuk side dishnya ada bisa pakai nasi atau tempe goreng atau telur. Oh, berarti menunya banyak juga ya. Terus juga ada apa? Ada juga tambahan-tambahannya atau additionalnya berarti jatuhnya ya. Additionalnya. Iya. Boleh. Terus berikutnya kira-kira apa sih yang membedakan ayam Tatum ini dengan ayam bakar yang lain itu yang menjadi keunggulannya gitu kira-kira? Iya. Kalau untuk ayam bakar mungkin kakak mungkin banyak ya kita ayam dibakar pakai kecap atau bumbu pedas, tapi rata-rata sambelnya semua sama. Tapi untuk yang satu ini kita sambelnya beda. Ayam bakar Tatum ini sambelnya beda. Sesuai dengan selera saya itu nggak ada yang namanya campuran cabai yang lain, hanya cabai rawit aja. Oh, berarti istilahnya ayam Tatum tuh punya sambal spesial tersendiri berarti ya yang bikin beda daripada ayam yang lain berarti ya. Ayam bakar lain. Ya. Ya. Berikutnya kira-kira customer yang paling banyak beli di Ayam Tatum itu dari kalangan mana aja sih Pak? Oh, karena kalau untuk kalangan kita udah ada revenue dari marketplace biasanya itu di kalangan itu Gen Z biasanya. Oh, okay. Gen Z. Biasanya kalau misalnya untuk kalangan misalnya, karena kan ayam bakar Tatum itu kan ayamnya empuk, biasanya tuh yang gak dimakan paling yang buat anak-anak kecil, kayak misalnya anak saya sekarang umurnya 5 tahun, ada yang 11 tahun itu dia suka tapi dia nggak pakai sambal karena ayamnya memang sudah empuk. Gitu. Tapi kalau untuk kisaran untuk di online, karena kan saya cuma ada di GoFood, Shopee sama Grab, yaitu kalangan itu biasanya kita pakainya sama anak-anak Gen Z dan anak kuliahan gitu aja sih. Oke, berarti anak-anak Gen Z, anak-anak muda berarti ya yang mayoritas beli berarti ya. Oke. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini apakah di sini sudah menyediakan fasilitas untuk makan di tempat atau baru melayani bawa pulang saja? Ya, untuk makan di tempat kita belum ada, karena memang kita dari awal buka Ayam Tatum ini memang hanya untuk catering dan online aja. Jadi untuk pesanan bungkus, misalnya ada yang mau datang ke tempat kami, paling kami sarankan lebih baik dibungkus, karena memang kita belum ada tempat untuk buat makan di tempat atau dine-in. Ya. Lalu platform apa saja yang digunakan dalam usaha Ayam Tatum ini? Kalau untuk online-nya itu ada GoFood, Shopee, sama GrabFood. Tapi kalau untuk di marketplace biasanya yang pengiriman frozen food tapi sudah matang tinggal masak aja di rumah, itu kita ada di Shopee dan Tokopedia. Ya. Terus biar pelanggan-pelanggan di sini tetap setia dan gak pindah-pindah ke tempat lain, gimana cara Bapak menjaga hubungan dengan mereka? Apakah sering bikin promo khusus atau lewat media sosial atau gimana?
Ya, pertama kalau untuk yang di online food itu kita biasanya bundling sama dari pihak aplikasinya. Misalnya GoFood atau Grab atau Shopee, kita tinggal bundling aja, misalnya promo 50% yang dibayar kita, 50% dibayarin dari aplikasi. Gitu aja sih. Jadi untuk menarik pelanggan baru atau pelanggan lama biar terus repeat order aja. Iya. Lanjut apa pertanyaannya? Iya. Selain proses memasak dan melayani pembeli, kira-kira kegiatan di balik layarnya ini apa yang paling penting gitu biar usaha dari Ayam Tatum ini tetap berjalan lancar? Iya. Itu dari inventory makanan yang stock in stock out, misalnya barang yang sudah keluar masuk itu harus kita kontrol dengan baik, karena kualitas masak maupun kita di rumah cuma home industry, kualitas masakan, kualitas penjualan kita makan apapun itu kita harus kontrol dengan baik, karena biar customer itu bisa balik lagi. Salah satunya adalah pembelanjaan kayak sayur, pembelanjaan kayak ayam, pembelanjaan kayak makanan packaging, kita juga harus pilah-pilah yang terbaik buat customer. Oke. Tipe yang terbaik berarti ya. Kira-kira ada gak mitra atau supplier luar yang diajak kerjasama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, kalau yang ayam segar, sayur dan sebagainya gitu? Iya, ada. Untuk yang dulu saya tuh pakai kayak Prima, Freshmart, pakai Best Food kayak chicken yang biasa ada frozen tuh. Ternyata untuk di awal-awal saya pakai itu ternyata lebih baik yang konvensional aja, yang biasa, yang dipotong-potongan pinggir jalan itu. Karena pertama lebih fresh, itu yang pertama. Yang kedua, kita udah dapat isiannya, jadi kita bisa beli bisa bikin usus, sate usus dan sate ati ampela. Kalau misalnya kita di yang lain itu kayak misalnya sayuran, kita juga ada dekat-dekat sini, kayak misalnya Pasar Pucung kita bisa, atau di Pasar Agung yang dekat-dekat rumah aja. Itu untuk supplier itu saya nggak menggunakan supplier yang besar, yang proper, yang CV atau PT. Saya cari supplier yang dekat-dekat rumah aja, yang bisa membantu UMKM seperti saya juga gitu. Oke. Baik. Menurut Bapak, apa aset yang paling krusial di sini? Apakah kalian juru masaknya kah, alat-alatnya, Apa tuh atau maksudnya? lokasinya? Yang paling penting aset untuk mengembangkan usaha. Oh iya, Apa juru masaknya, alat-alatnya, kegiatan? semuanya harus menurut saya, kalau untuk aset untuk kayak juru masak kata kakak, atau aplikasinya, atau semuanya harus harus setara. Jadi nggak cuma aplikasi yang kita perhatikan, terus cara masaknya juga kita harus perhatikan, dan cara pembelanjaannya juga kita harus perhatikan. Jadi semuanya itu nggak semua, mana sih yang kita prioritaskan. Menurut saya kalau untuk kuliner itu semua kita harus prioritaskan, karena tiga hal ini yang membuat kita menjadi konsisten sampai saat ini. Berarti semuanya itu penting. Iya. Kalau untuk biaya operasional bulanan sekarang nih Pak, pengeluaran atau biaya apa sih yang porsinya paling besar? Apakah dari bahan baku, atau sewa tempat, atau gaji karyawan gitu? Tentunya di bahan baku ya, karena persentase dari omset dan bahan baku itu pasti banyak di bahan baku, karena bahan baku yang paling banyak itu ayam dan sayur mayur. Iya. Oke. Terus dengan pengeluaran itu, sumber pemasukan utamanya itu murni dari jualan menu harian tadi, atau ada sumber lain, dan rata-rata omsetnya sekarang ini kisaran berapa per bulan? Kalau untuk omset kisaran dari 50 sampai 80 juta per bulan. Itu untuk kotornya. Kalau untuk apalagi satu lagi? Pemasukan utamanya itu murni. Kalau pemasukan utamanya itu hanya dari online aja. Jadi online. Tapi kalau untuk dari marketplace itu paling di 10% per bulan. Berarti nggak ada kayak dari sumber lain ya? Jadi cuma dari menu itu doang? Dari menu itu aja. Dari menu itu aja. Betul. Baik Pak.
Nah, kesimpulannya adalah kunci sukses dari bisnis ayam tatum ini bukan cuma karena produknya yang best seller dengan rasanya khas aja, tapi berkat strateginya yang tepat banget. Mulai dari pemilihan supplier bahan baku yang berkualitas, pemanfaatan saluran jualan online yang tepat, strategi menjaga kedekatan dengan pelanggan loyal, sampai pengelolaan operasional dan keuangan yang sangat rapi. Model bisnis yang Bapak Aji jalankan ini benar-benar memberikan banyak pelajaran berharga buat kita. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi obrolan kelompok 1 dengan Bapak Aji ya dari Ayam Tatum ya. Sungguh luar biasa banget topik hari ini ya, bener-bener berilmu banget buat kita. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya kepada Bapak Aji sudah meluangkan waktunya. Baik, kalau gitu kelompok 1 pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.